minha huququllahi faqat qudimatiz zakatu in ta'allaqat bil aini bi an baqiyan nisabu wa illa bi an talafa ba'dal wujubi wat tamakkuni istawat ma'a ghairiha fa yuwazzi'u 'alaiha wa syurita lahu ay ada fi zakati syartani ahaduhuma niyatu biqalbi la nuqti kahadza zakatu mali walau biduna fardhi illa takunu illa fardan aw sadaqatu mafrudatun aw hadza zakatu mali mafrudati wala yakfi hadza fardu mali bisidqihi bil kafarati wan nadri wala yajibu ta'yinul mali mukhriji anhu fin niyati. Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu cabang. Didahulukan akan zakat dan seumpamanya zakat daripada harta peninggalan orang yang mempunyai hutang, yang sempitlah daripada menunaikan barang yang lazim di atasnya, daripada hak-hak anak Adam dan hak Allah Ta'ala seperti kafarat dan haji dan nazar dan zakat. Sebagaimana barang apabila berkumpullah keduanya di atas orang yang hidup yang tidak ditahankan di atasnya, dan jikalau berkumpullah padanya harta peninggalan oleh segala hak-hak Allah saja, niscaya didahulukan akan zakat. Jika bersangkutan ianya zakat dengan mata benda, dengan bahawa kekallah oleh nisab, dan jika tidak, dengan bahawa hilang ianya harta sesudah wajib dan tamakun, niscaya samalah ianya tirkah beserta, samalah ianya zakat beserta lainnya zakat. Maka ditauzi'kan akannya dibagikan akannya harta di atasnya yang telah disebutkan. Dan disyaratkan baginya, artinya bagi menunaikan zakat akan dua syarat. Salah satu keduanya dua syarat adalah niat dengan hati, tidak dengan ucapan, seperti ini zakat hartaku, walaupun dengan ketiadaan memakai kata fardu, karena tidak adalah ianya zakat terkecuali fardu, ataupun sedekah yang difardukan, ataupun ini zakat hartaku yang difardukan. Dan tidak memadalah ini fardu hartaku, karena terbenarnya kata-kata dengan kafarah dan nazar, dan tidak wajiblah menentukan harta yang dikeluarkan pada niat. Baik, ini adalah satu far'on. Pada far'on ini musannif menjelaskan tentang pendahuluan daripada tirkah seorang mayit yang telah meninggal dunia, yang mana dia yaitu memiliki hutang-hutang. Ada hutang dengan anak Adam, ada hutang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam masalah ini musannif menjelaskan bahawa yang didahulukan daripada tirkah orang yang meninggal tersebut adalah zakat. Zakat dan seumpama zakat. Contoh seumpama zakat yaitu kafarat, haji dan nazar. Itu yang didahulukan daripada harta peninggalan orang yang sudah meninggal, yang lazim di atasnya yaitu memiliki hutang. Yang mana tirkah tersebut sempit daripada menunaikan barang yang lazim di atasnya. Surah sempit di sini artinya harta tersebut tidak mencukupi untuk menunaikan keseluruhan hutang-hutang yang dia miliki. Dia mempunyai hutang yaitu dengan anak Adam, dan dia juga memiliki hutang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam masalah ini didahulukan akan zakat dan seumpama zakat daripada hutang-hutang dengan Allah Ta'ala, seperti kafarat dan nazar dan seumpamanya. Sebagaimana barang apabila berkumpullah keduanya di atas orang yang hidup, berkumpul yaitu dua hak, hak anak Adam dan hak Allah Ta'ala di atas orang yang hidup, yang tidak ditahankan di atasnya. Mana tidak ditahankan di atasnya, orang tersebut bukanlah seorang yang safihun, orang yang dikentran oleh hutang, dan juga bukan seorang yang muflis, ataupun orang yang menjadikan uang sebagai fulus semuanya. Orang tersebut
apabila berkumpul padanya juga masalah hutang antara hutang anak Adam dan hutang Allah Ta'ala, juga didahulukan hutang Allah Ta'ala, yaitu dahulukan zakat dan seumpamanya zakat. Dan jikalau berkumpullah ianya padanya tilkah oleh hak Allah saja, niscaya didahulukan akan zakat. Ini surahnya andai kata yang terdapat hutang seorang yang telah meninggal tersebut cuman hak Allah Ta'ala saja. Berkumpul, mana berkumpul ada hutang kafarah, ada hutang nazar, ada hutang zakat. Ini yang didahulukan adalah hutang zakat, bukan kafarah dan bukan juga hutang nazar. Catatan ataupun syaratnya, jika zakat tersebut telah bersangkutan ia dengan mata benda ataupun harta yang dimiliki oleh orang tersebut. Surahnya dengan bahwa nisab daripada harta tersebut masih kekal, masih ada. Dan jika tidak, andai kata yaitu nisab daripada harta tersebut tiada lagi, maka sesudah wajib dan tamakun, mana wajib dia sudah, kalau lembu itu sudah melewati 1 tahun, dan sesudah tamakun mungkin untuk diserahkan kepada yang berhak menerima, namun dia tidak menyerahkan sehingga harta tersebut hilang, maka hukumnya sama di antara yaitu zakat dan lainnya zakat. Maka berdasarkan atas masalah demikian, harta tilkah tersebut ditauzikan, artinya dibagikan. Kalau hutang dia ada kafarah, ada zakat, sama dengan dibagi 2, sebahagian untuk zakat, sebahagian untuk kafarah. Dan disyaratkan bagi menunaikan zakat akan 2 syarat. Di dalam kita menunaikan zakat ini harus kita memiliki 2 syarat yang mesti dilakukan. Yang salah satu keduanya yaitu mesti kita niatkan dengan hati, tidak dengan ucapan. Harus diniatkan dengan hati, dalam hati kita niatkan bahwa harta yang saya berikan ini adalah untuk zakat. Namun contoh-contoh lafadznya diberikan di sini seumpama oleh musannif, hadza zakatu mali. Ini adalah zakat hartaku. Ini contoh lafadz niat yang kita niatkan di dalam hati, bukan dengan ucapan tapi di dalam hati. Walaupun kata-kata hadza zakatu mali tersebut tidak disertakan dengan fardu. Kenapa boleh? Yaitu kata-kata hadza zakatu mali itu diniatkan sedangkan dia tidak ada kata-kata fardunya, dikarenakan zakat tersebut tidak ada ia terkecuali fardu. Yang namanya zakat cuman dia itu fardu. Ataupun bukan hadza zakatu mali, kita niatkan hadza shadaqatu mafruḍah, ini adalah sedekah yang difardukan. Ataupun hadza zakatu mali mafruḍah, ini boleh. Seumpama demikian, hadza zakatu mali, hadza shadaqatu mafruḍah, hadza zakatu mali mafruḍah, ini boleh kita niatkan dalam hati ketika kita menunaikan zakat. Dan tidak memadalah hadza fardu mali, ini fardu hartaku. Kenapa demikian? Dikarenakan kata-kata ini fardu hartaku terbenar dengan kafarah dan terbenar dengan nazar, maka ini tidak memadah ataupun tidak bisa dijadikan niat. Dan tidak wajiblah menentukan harta yang dikeluarkan pada niat. Jadi ketika kita meniatkan tersebut, tidak mesti kita tentukan bahwa yang akan kita keluarkan nanti kalau lembu-lembu yang berikat kalung, itu tidak mesti. Cuman memadah saja kita niat hadza zakatu mali, tidak mesti menentukan lembu yang mana yang akan kita kasih. Itu dalam permasalahan zakat. Sekian. Lagi kemarin saya Perak, tapi ada lebih. Dulu aku ni lagi. Okey. Jangan. Surat Jumat halaman 180. Ini sudah dibaca Memang dia jauh suara di rumah dan sudah tidak dikeluarkan bahwa dalam meniatkan memberi zakat itu
juga dengan lafaz atau niat hadza zakat, ini zakat hartaku, walaupun tidak disebut fardu. Tidak perlu disebut fardu sebab kan zakat itu tidak ada yang sunat fardu. Nah, pada lafaz itu, pada mata itu coba dilihat lagi, illa takunu illa farda, illa farda, itu ada kalimat illa. Dalam pelajaran topik dan telah pembagian kalam ada kalam istisna. Coba disebutkan definisi istisna, kemudian pengertian tersebut masukkan dalam contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-istisna'u ikhraju ma law lahu ladakhala fil kalam. Yang dikatakan dengan istisna adalah mengeluarkan sesuatu barang yang jikalau tidak barang itu dikeluarkan niscaya sungguh masuk ia di dalam kalam. Contoh pada la takuna illa fardan, ini diistisnakan kata-kata fardu. Zakat tiada, yang tidak ada terkecuali cuman ada fardu. Nah, di sini kenapa diistisnakan kata-kata fardu? Dia dikeluarkan daripada kata-kata tidak ada terkecuali fardu. Istisna. Kalau tidak disisnakan, maksudnya Kalau tidak diistisnakan, sungguh masuk ia dalam nafi. Ini istisna munqati'. Istisna tidak disebutkan mustasna min. Sungguh tidak ada hukum apapun tentang zakat karena tidak adalah ianya zakat. Itu sesuatu. Kalau istisna munqati'. coba di surah tanpa istisna, tanpa istisna. Karena tidak adalah ia itu fardu langsung. Itulah. Begitu kira-kira. Kalau surah karena tidak adalah ia itu fardu, berarti zakat tersebut yang ada cuma fardu. Ya, betul. Zakat itu yang ada cuma fardu. Cuma Ya. fardu, nggak ada sunat. Betul. Ya. Betul. Nampak dewa. Ciao Sua. Nampak dewa Ustaz. Betul. Baru mengalau ada wala yakfi. Bapa Kita makan. Bapa pakai ada kita tadi. enggak mandi. Kita pakai tadi makanya kita pakai dua. Wala yakfi. Oke. Coba dasarnya bagaimana sehingga yakfi, mohon ditafsirkan diulang. Dasarnya kalau madinya enggak. Madi kafa yakfi. Kalau balik dasarnya itu yakfiu, cuma ini muktal, maka dia tidak berhakat, yakfi. Tasrif. Yakfi yakfiyani yakfuna, takfi takfiyani yakfina, takfi takfiyani takfuna, takfina takfiyani takfuna, akfi nakfi. Bagus. Bagus. Gaya kacang. Cuma ini apa betulnya? Ada pula yang lain ko. Sekarang kita ya. Di sini ada lam yuhta. Tenang, tenang. Contohnya ada tuh. Dia benda apa ni lo mana di muka Jafwa? Kama iza ijta Ada pula yang ada lain. ala ayin lam Yuhjar alaihi. bandat wah ngendamun lam bandat wah ngendamun ni ngendamun tu lah itulah namun naik kan namun lam rojak gimana tu lah Damun lam yuhjar, ketika fi'il mudhari' tersebut dia tidak masuk lam, tidak ada apa-apa tandanya, dia ihtimal antara dua zaman, zaman hal dan zaman istiqbal. Sedangkan kalau ada tanda, dia bisa berubah kepada zaman-zaman yang tertentu. Kalau terkhusus istiqbal, contoh sin, ada sin saya kuno, itu contohnya. Kalau terkhusus hal,
ada itu Anifan, Sangatan. Kalau dia masuk Islam, fi'il mudhari tersebut berubah zamannya menjadi madhi. Oh. Tepuk tangan le. Oh, tanganlah. Oh. Jadi surah sih kita punya tadi. Surahnya tidak dihajarkan di atasnya sama sekali karena madhi tersebut berfaedah dia pasti. Tujuan dibawakan fi'il madhi dalam kitab-kitab tujuannya lah pasti. Jadi madhi ini gambarnya nisbah kepada ucapan kita kan? Ucapan yang telah lalu, cuman di dalam iktibar pada kitab-kitab tidak diiktibarkan bahwa zaman tersebut zaman sebelum berkalam, cuman faedahnya apa dibawakan madhi, faedah di dalam kitab adalah untuk pasti kalam tersebut. Ya, luar biasa. Tepuk tangan le. Tepuk tangan. Mantap. Terima kasih. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin dan hadirat yang berbahagia, tidak terasa bahwa dua peserta lagi yang akan tampil. Selanjutnya kami panggilkan peserta pemegang nomor undian 016 dan bersiap-siap peserta pemegang nomor undian 017. Pada peserta pemegang nomor undian